Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Maulidin Fatih Muzakir dengan NIM 4111 421035 dan rekan saya Raudatul Jannah dengan NIM 4111 421015. Di sini kami akan menjelaskan salah satu algoritma sorting, salah satu metode dari algoritma sorting yaitu merge sort. Nah, pada merge sort ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai mulai dari definisinya, kemudian metode divide dan conquer, mengenai kelebihan merge sort, kemudian kekurangannya, dan nanti kami akan menampilkan program dalam bahasa C++ dan nanti akan merge sort ini akan kami aplikasikan pada aplikasi Flogarithm dan nanti hasil dari program merge sort melalui C++ dan aplikasi Flogarithm ini akan kami tampilkan juga. Baik, sebelumnya apa itu merge sort? Merge sort merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan sebuah pengurutan dalam ilmu komputer atau bisa dibilang salah satu metode dalam algoritma sorting yang dirancang untuk mengurutkan suatu urutan data atau rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk bisa ditampung dalam sebuah memori dalam suatu komputer. Algoritma pengurutan juga dilakukan dengan cara memecahkan data, kemudian menyelesaikan setiap bagian data. Memecahkan data, lalu diselesaikan, diurutkan, lalu setelah itu, setelah urut, baru digabungkan kembali. Misal pada contoh di samping yaitu terdapat 8 data yaitu 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7. Dari 8 data ini dibagi dua. Dibagi dua, 4 pertama dan 4 terakhir. Berarti jadi kalau dibagi dua itu ada jadinya 2, 8, 5, 3 dan 9, 4, 1, 7. Cara kerja dari algoritma merge sort ini, kita mengenal dua istilah, yakni metode divide dan conquer. Nah, metode divide dan conquer ini yang akan diterapkan pada cara kerja algoritma merge sort. Berhubung kita menggunakan 8 data, maka di sini terdapat 8 kotak yang dimana masing-masing kotak itu terdiri dari 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7. Nah, kita menggunakan divide, membagi, dan conquer, membagi sama rata. Nah, karena di sini 8 kotak, maka akan dibagi sehingga terbentuk menjadi bagian kiri itu ada 4 kotak dan bagian kanannya ada 4 kotak. Di bagian kiri ini ada 2, 8, 5, 3 dan di sebelah kanan itu ada 9, 4, 1, 7. Untuk angkanya ini akan lebih mudah jika kita membaginya secara langsung dan menyesuaikan dengan data yang sebelumnya. Nah, di sini kan 2853 itu ada di sebelah kiri ketika kita membaginya dan 9417 itu ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu karena program dari merge sort ini harus dilakukan hingga menjadi elemen yang tunggal, maka yang 4 kotak ini kita bagi lagi sehingga terbentuk 2 kotak, yakni 2 kotak sebelah kiri dan 2 kotak sebelah kanan. Yang tadi sebelah kanan ini dibagi lagi menjadi 2 kotak, yakni ada 9, 4, 1, 7, dan untuk yang ini ada 2, 8, 5, 3. Nah, ini juga sama, untuk pengisian angkanya itu menyesuaikan saja. Ketika kita yang 4 kotak ini dibagi menjadi 2, maka akan terlihat jelas bahwa di sebelah kirinya itu ada angka 2 dan 8, dan sebelah kanannya ada 5 dan 3, begitupun dengan yang sebelahnya. Nah, setelah itu karena 2 ini belum menjadi tunggal, maka kita pecah kembali ataupun kita bagi lagi, sehingga yang tadinya ada 2 kotak terbentuk menjadi 1 kotak yang terpisah. Nah, ini 28 itu terpisah menjadi 2 dan 8 yang sudah tidak 1 kotak lagi. Begitupun dengan 5 dan 3, 9, 4, 1, 7. Nah, ketika sudah menjadi elemen yang tunggal ini, maka akan dilakukan sorting atau pengurutan, yang dimana dengan menggunakan kebalikan dari metode divide dan conquer. Yang nanti
yang sebelumnya menjadi elemen tunggal ini akan kita satukan kembali, akan tetapi dengan melakukan sorting. Nah, elemen yang tunggal sebelumnya yang di sini kita kembalikan. Nah, ini 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7. Kita satukan kembali. Yang 2, 8 ini kita satukan menjadi 2, 8. Ini sama proses ke yang sebelumnya sebelum menjadi tunggal. Itu kan karena kita menggunakan kebalikannya. Maka yang sebelumnya tadinya itu 28 terbentuklah dengan dua kotak yang sama yang berisikan 28 dan 35. Nah, 94 ini kita gabung menjadi 49, 17, ini gabung lagi menjadi 17. Akan tetapi ini terdapat perbedaan karena yang sebelumnya itu kan 2853 dan ketika dibalik itu 2835. Nah, yang disinilah terjadi proses sorting atau pengurutan mulai dari yang terkecil kemudian yang terbesar. Akan tetapi kita melihat dari baris yang kotak yang kiri dan kotak yang kanan kemudian disatukan dalam dua kotak ini. Kemudian yang ini antara 5 dan 3 itu kan yang paling kecil 3, maka di sebelah kirinya itu 3 dan di sebelah kanannya itu 5. Begitupun dengan yang 9 dan 4, sebelah kirinya itu 4 karena lebih kecil dan 9-nya ditaruh di sebelah kanannya. Dan ini 7, satunya yang sebelah kiri dan 7-nya yang di sebelah kanan. Baik, setelah data tersebut dipecah menjadi 8 data, lalu 8 data tersebut digabungkan kembali menjadi 4 bagian data. Jadi 4 bagian data dan dari 4 bagian data tersebut satu datanya itu setelah terurut angkanya. Misal nih, ini telah dipecah menjadi 2, 8, 5, 3, 9, 4, 7, 1, 7. Lalu digabungkan menjadi 4 data, yaitu data yang pertama itu 2 dan 8. Lalu data kedua itu 3 dan 5 karena 3 lebih kecil dari 5. Lalu yang ketiga itu data 4 dan 9 karena 4 lebih kecil dari 9. Lalu yang terakhir itu 1 dan 7 karena 1 lebih kecil dari 7. Setelah 4 data tersebut disusun sesuai urutan terkecil dan sampai terbesar, lalu digabungkan kembali menjadi hingga tersisa dua bagian data, yaitu ada bagian 4 data pertama dan 4 data terakhir dengan catatan telah diurutkan, yaitu apabila telah diurutkan menjadi 2, 3, 5, 8 dan 1, 4, 7, 9. Setelah dua data tersebut diurutkan, lalu digabungkan kembali menjadi satu data. Satu data tersebut di mana telah terurut dari yang terkecil dan sampai terbesar, yaitu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Apabila kita lihat lagi dari awal, yang awalnya 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7, data tersebut berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma merge sort. Di sini, kelebihan dari algoritma merge sort itu performanya sangat bagus untuk list ataupun data yang memiliki banyak sekali indeks. Nah, jika kita memiliki data yang lebih banyak, maka akan lebih sangat bagus tampilannya jika menggunakan merge sort dan memiliki waktu pengerjaan yang konsisten. Mengapa di sini dikatakan konsisten? Hal tersebut karena pada cara kerja merge sort itu tidak berubah-ubah, di mana terdapat dua metode, metode divide dan conquer, yang sampai seterusnya itu akan berlaku. Dan untuk kekurangan dari algoritma merge sort itu sendiri, performanya buruk untuk list yang indeksnya sedikit. Dan selain itu, jika data sudah tersorting sejak awal, maka ia akan tetap melakukan sortingnya dari awal. Nah, pada algoritma merge sort ini tentu menggunakan memori yang lebih banyak ketika melakukan split data, karena datanya jika yang ditampilkan datanya itu sangat banyak, maka akan banyak proses yang dilakukan pada algoritma merge sort itu sendiri. Baik, kita langsung saja ke contoh program dalam CodeBlocks untuk merge sort. Pertama, kita seperti biasa menginput include yourstream, lalu using namespace std, lalu void merge.
kenapa saya memakai void di sini karena agar tidak langsung dimunculkan nilainya, agar tidak langsung diproses untuk nilainya. Lalu ini kita menggunakan merge integers array, lalu integers variabel i dan lalu integers variabel m dan integers variabel r. Lalu di sini juga kita menggunakan integers variabel i, j dan k, lalu ada variabel nl sama dengan m-1 plus 1. Lalu ada juga n2, yang pertama ini n1 sama dengan m-1 plus 1 dan n2 yaitu sama dengan r-m. Lalu kita input lagi untuk simbolnya yaitu integers ln1, rn2. Lalu di sini kita membuat untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari n1, maka i tidak bisa didefinisikan jumlahnya atau bisa dibilang banyak. Lalu untuk program yang ingin ditunjukkannya yaitu li sama dengan array 1 plus i. Lalu untuk j sama dengan 0 dan j kurang dari n2, maka j akan menghasilkan bilangan yang tak hingga juga. Maka program yang akan dijalankannya itu rj sama dengan array m plus 1 plus j, di mana i sama dengan 0, j sama dengan 0, dan k sama dengan 1. Lalu kita memasukkan while. Kenapa while? Karena agar program tersebut terus berjalan, karena dalam sort itu sistemnya membelah, dan akhirnya menjadi urut, maka kita memakai while agar program tersebut tetap dijalankan, tetap berputar, sampai menemukan kemungkinan yang emang kurang tepat, atau bisa dibilang salah. Dalam while ini, misalkan i kurang dari, dalam while ini dideklarasikan i kurang dari n1 dan j kurang dari n2. Maka program yang akan ditunjukkannya itu jika li kurang dari sama dengan rj, maka array k itu akan sama dengan li. Dengan i itu akan bernilai tak hingga. Else array k itu akan sama dengan rj, maka j bernilai tak hingga. Dan untuk while ini k-nya bernilai tak hingga juga. Lalu kita memasukkan while lagi, jika i kurang dari n1, maka array-nya itu akan k sama dengan li. Maka hasilnya bisa i tak hingga dan k tak hingga. Lalu kita masukkan while lagi. While untuk j kurang dari n2, maka array-nya yaitu array k itu akan sama dengan rj dengan nilai j itu tak hingga dan k juga nilainya tak hingga. Karena kenapa di sini kita memakainya seperti i tak hingga, j tak hingga, k tak hingga? Karena bilangan yang kita akan masukkan itu bernilai bebas dan tidak bisa ditentukan ralat. Untuk nilai yang kita masukkan itu random dan tidak terbatas. Lalu kita memakai lagi void merge sort. Kenapa memakai void? Agar program tersebut tidak langsung dijalankan. Lalu kita memasukkan integers array, integers 1 dan integers r. Lalu untuk programnya itu jika 1 kurang dari r, maka integers m sama dengan 1, ralat ini m sama dengan l plus r-1 itu r-l itu dibagi 2. Maka merge sort array, l, m, merge sort array, m plus 1, r. Maka merge array, l, m, r. Ini program yang akan ditunjukkannya. Lalu kita membuat program lagi, void show.
yaitu program yang akan ditunjukkan lagi sama integers a, integer size, di mana program tersebut akan menjalankan integer i, untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari size atau ukuran bilangannya atau banyak bilangannya, itu maka i bernilai tak hingga juga. Untuk count-nya itu yaitu output yang akan ditunjukkannya AI kurang dari sama dengan nih. Maaf ralat, untuk count ini untuk yang ditunjukkannya itu maka hasilnya itu ada A, I. Dengan I itu tadi sudah dikatakan nilainya tak hingga. Lalu kita memasukkan integers main. Kenapa kali ini kita memakai integers main? Karena agar program tersebut dapat dijalankan secara langsung, karena kita akan memasukkan seperti judul dan teks-teks lainnya dalam program ini. Setelah int main, kita memasukkan int size, di mana size ini merupakan variabelnya, deklarasi variabel. Lalu kita masukkan banyak data, lalu kita menghitung size. Data tersebut adalah size, int, lalu kita mendeklarasikan kembali int array size. Lalu untuk kita mendeklarasikan untuk int-nya i sama dengan 0 dan i kurang dari ukurannya, maka nilai i juga akan bernilai tak hingga juga. Lalu program yang akan dijalankan yaitu ada count untuk masukkan nilai array ke, lalu untuk nilai array ke-nya ini dimulai dari 0 hingga sesuai dengan ukuran size-nya. Misal, maaf ralat, kurang dari ukuran size-nya. Misalkan ukuran size-nya itu 8, maka nilai i-nya itu akan maksimal di 7. Karena dimulainya dari 0, bukan dari 1. Maka apabila kita menuliskan gini, masukkan data nilai array ke, maka i-nya dimulai dari 0 sampai tidak ditentukan, sampai kurang dari size-nya itu sendiri. Maka kita di sini akan menghitung nilai array i-nya. Lalu merge sort array, 0, size. Untuk count-nya itu hasilnya, maka untuk hasilnya itu ditunjukkan dari array dan size. Lalu kita menulis array to 0. Maka apabila program ini dijalankan, akan seperti ini. Misalkan kita punya 6 data. Lalu kita masukkan sembarang, misal data ke 0-nya itu 4, data ke 1-nya 3, 2, 5, 6, 7. Kita sampai array ke 5 karena mulainya dari 0, bukan dari 1. Maka akan ditunjukkan seperti ini apabila diurutkan. Dan satu hal lagi, mengapa untuk dalam kode blocks ini kodenya lumayan panjang, karena seperti yang tadi dikatakan, untuk merge sort ini sistemnya
membelah, lalu setelah jadi kepingan-kepingan disatukan kembali dengan data yang urut, seperti yang tadi telah dijelaskan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai program pada aplikasi Flowgarithm. Nah, aplikasi Flowgarithm ini akan kita gunakan untuk membuat flowchart-nya. Yang pertama, kita deklarasikan integer array dengan data itu 5. Saya kenapa menggunakan 5? Karena nantinya akan memasukkan 5 bilangan. Akan tetapi jika teman-teman ingin menggunakannya angka lebih dari 5 ya tidak mengapa, nanti tinggal dirubah saja. Kemudian deklarasikan integer i, j, k, dan swap. I, j, k ini bebas ya teman-teman, jadi kalian bisa menggunakan huruf apapun dan variabel ini bisa bebas, akan tetapi saya menggunakan variabel i, j, dan k. Untuk swapnya ini nanti ada ruang kosong yang nantinya bakal digunakan untuk proses pengerjaan pada merge sort itu sendiri. Nah, ini karena saya menggunakan 5 bilangan, maka di sini saya akan menggunakan i-nya itu sama dengan 0 hingga 4. Dan jika kita memasukkan i-nya itu di antara 0 dan 4 untuk data ke-1 hingga data ke-4, maka outputnya itu masukkan bilangan yang ke dan i plus 1, kemudian akan menginput data i-nya. Hal tersebut berulang hingga sebanyak 4 kali, dan jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan data awal, yang dimana data awalnya itu berisi data yang 0, ataupun bilangan yang kita masukkan pertama terlebih dahulu, kemudian data 1, data 2, data 3, dan data 4. Seperti ini ya tampilannya untuk data awalnya. Kemudian disinilah terjadi proses merge sort. Yang sebelumnya itu kan data pertama sudah dimasukkan kan, ini 0 hingga ke 4, otomatis ketika di sini berkurang 1 tempatnya, jadi 0 hingga ke 3. Nah, setelah itu ini kita menggunakan for. Di sini terjadi loop. Nah, ketika kita memasukkan untuk data yang ke 0 hingga ke 3 itu kita akan berlanjut ke K sama dengan J plus 1 hingga ke 4. Nah, dan dilanjut dengan jika data I-nya itu lebih besar dari data K, maka bernilai benar dan terdapat assign swap atau nilai kosongnya ini sama dengan data J, kemudian ada data J itu sama dengan data K, dan data K itu sama dengan swap. Nah, jika pernyataan ini salah, maka dia akan berlanjut ke yang K sama dengan J plus 1 hingga ke 4. Nah, proses ini terus berlanjut hingga 4, dan setelah itu akan dilanjutkan kembali ke data yang sebelumnya. Ini proses ini akan dilakukan secara terus-menerus hingga sebanyak data yang dituju. Nah, karena sebelumnya itu sudah dipakai 1, maka di sini tuh-nya itu 3. Kemudian proses ini akan berakhir jika data yang sudah dimasukkan itu sudah selesai, dan untuk data akhirnya itu akan muncul tampilan output data akhirnya itu data 0, data 1, data 2, dan data 3, dan data 4, dimana nanti output akhirnya itu bilangan-bilangan ataupun data yang kita berikan nantinya sudah tersusun mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti itu. Nah, untuk menjalankan program ini kita bisa merunnya. Nah, di sini akan muncul tampilan masukkan bilangan ke-1, data ke-1, misalkan aku ingin memasukkan angka 9. Nah, kita 9 aja, kemudian enter, dan masukkan bilangan kedua, data yang keduanya misalkan 5. Kemudian data yang ketiganya itu misalkan 6. Kemudian data yang keempatnya misalkan 2. Kemudian data yang kelimanya misalkan 8. Berapa ya? 1 misalkan. Nah, data awalnya itu kan 95621 nih. Angka yang kita masukkan, data yang kita masukkan itu 9, 5, kemudian 6,
2, dan 1. Nah, data awalnya seperti ini. Nah, ketika melakukan proses ini, maka muncul bahwa data akhirnya itu 1, 2, 5, 6, 9. Nah, seperti itu cara kerja dari merge sort pada logarithm. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.